NPM 19110077, Stambuk 2019 Grup B. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Adapun jenis tugas yang saya lakukan kali ini yaitu rekayasa ide dan mini riset dengan judul Hambatan-hambatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Tugas ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua khususnya dalam hal aliran permasalahan guru di Indonesia. Tujuan dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pengajaran serta untuk memberitahukan kepada para pembaca seputar guru sekolah dasar di Indonesia. Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Harlen Simanjuntak, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik, serta teman-teman yang turut menyumbangkan pikirannya. Saya menyadari bahwa tugas ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar kiranya kedepannya tugas ini akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan hasil mini riset dan rekayasa ide saya. Hambatan-hambatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui sekarang, dunia sedang dirasakan oleh salah satu penyakit yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 penyakit menular yang diakibatkan oleh virus corona. Menurut WHO, virus corona adalah suatu kumpulan virus yang menyerang manusia dan hewan. Akibat adanya COVID-19 ini, ikut berdampak pada kehidupan manusia seperti perekonomian, kesehatan, maupun pendidikan. Keputusan pemerintah yang memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah memberikan dampak secara langsung pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjalankan edaran pemerintah untuk mengalihkan proses pembelajaran yang biasanya tatap muka menjadi pelajaran jarak jauh atau daring atau online. Pembelajaran secara daring atau online merupakan cara baru dalam proses pembelajaran yang memindahkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan yang menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, maupun internet dalam menyampaikan materi pembelajaran. Menurut Sadikin mengatakan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang di dalamnya menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Bagi guru sekolah dasar yang terbiasa melakukan pembelajaran secara tatap muka, dengan melihat kondisi saat ini, menurut guru untuk siap dalam melaksanakan pembelajaran daring. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akibat penyebaran COVID ini membuat semua orang siap untuk menggunakan teknologi. Dengan teknologi inilah menjadi jalan interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran tanpa harus tatap muka. Pada kegiatan yang biasa dilakukan sebelumnya adalah pandemi COVID-19 secara tatap muka, media pembelajaran yang digunakan dapat berupa orang, benda-benda sekitar, lingkungan, dan segala sesuatu yang dapat dilakukan guru sebagai perantara penyampaian materi pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadi berbeda ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Segala media atau alat yang digunakan guru secara nyata berupa menjadi media visual karena keterbatasan jarak selain itu. Seperti Hari Guru menyempatkan menyapa peserta didik menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Di samping hal itu, pelaksanaan pembelajaran daring dapat menimbulkan hambatan dan pelaksanaannya. Ada beberapa hambatan yang ditemui guru
saat pembelajaran daring. Salah satunya ada beberapa siswa yang harus menunggu orang tuanya pulang kerja karena handphone dipakai orang tua, dan ada juga yang harus bergantian menggunakan handphone dengan saudaranya sehingga tidak semua siswa dapat bergabung dalam pembelajaran. Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam mengkondisikan siswa ketika pembelajaran dikarenakan keterbatasan waktu. Yang pertama, pembelajaran individu, yaitu pembelajaran online yang diciptakan oleh diri siswa itu sendiri. Siswa dituntut untuk mandiri dalam proses pembelajaran dan mampu menguasai pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, teks terstruktur dan sistematis, hal yang perlu disiapkan guru sebelum memulai pembelajaran secara online, yaitu guru perlu mempersiapkan materi ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memfokuskan keaktifan siswa, artinya pembelajaran terjadi karena keaktifan siswa dalam belajar. Keaktifan membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Dalam pembelajaran online, cara untuk mengaktifkan siswa dalam belajar yaitu memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi dapat memfasilitasi siswa dalam belajar aktif. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM. Keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau handphone yang dimiliki orang tua peserta didik, kesulitan akses internet, kondisi listrik yang tidak stabil, dan keterbatasan kuota internet yang bisa disediakan oleh orang tua. Menteri Pendidikan pada kegiatan webinar penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan disiarkan langsung dari channel YouTube Kemendikbud RI, menyatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan peserta didik selama pembelajaran jarak jauh, setidaknya yang meliputi seperti yang pertama, guru mengalami hambatan PJJ dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Yang kedua, waktu pembelajaran menjadi kurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sehingga pembimbing peserta didik di rumah. Yang keempat, belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab yang lain seperti urusan kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, orang tua mengalami kesulitan dan memahami pelajaran dan tidak memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Selanjutnya, peserta didik mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluh karena banyak penugasan dari guru. Yang terakhir, meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Akses ke sumber belajar baik disebabkan karena masalah jangkauan listrik atau internet, maupun dana dan aksesnya. Solusi yang bisa diambil di antaranya guru mengikuti program guru berbagi, seri BIMTEK, daring dan seri webinar, penyediaan kuota gratis, relaksasi BOS dan BOP, belajar dari rumah di TVRI, belajar di radio di RRI, rumah belajar, dan bekerja sama dengan platform pembelajaran daring. Langkah yang dapat ditempuh adalah menyusun kurikulum darurat, serta guru memfokuskan terlebih dahulu peserta didik yang sangat jarang mengumpulkan tugas dan praktik. Kemudian menghubungi orang tua siswa untuk menanyakan apa permasalahannya dan memberikan pengertian kepada orang tua untuk bekerja sama mendukung siswa dan dalam belajar agar tidak ketinggalan materi dan tugas-tugas. Selain itu, guru melakukan pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan dari WhatsApp, grup, dan siswa benar-benar belajar. Dan kemudian guru bekerja dari rumah dan berkoordinasi bersama orang tua siswa melalui video call, melalui dokumentasi kegiatan siswa ketika belajar di rumah. Sekian dari hasil pemaparan saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari mini riset dan rekayasa ide saya yaitu pembelajaran daring atau online merupakan cara baru dalam proses pembelajaran yang memindahkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan
yang menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, maupun internet dalam penyampaian materi belajar. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akibat penyebaran COVID-19 ini membuat semua orang siap untuk menggunakan teknologi. Ada beberapa hambatan yang ditemui guru saat pembelajaran daring. Salah satunya, ada beberapa siswa yang harus menunggu orang tuanya pulang kerja karena handphone dipakai orang tua, dan ada juga yang harus bergantian menggunakan handphone dengan saudaranya, sehingga tidak semua siswa dapat bergabung dalam pembelajaran. Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam mengkondisikan siswa ketika pembelajaran dikarenakan keterbatasan jarak. Terima kasih.